Hai, halo, selamat datang di channel Pak dan BP SMP. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nah anak-anak, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jangan lupa untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memakai masker ketika keluar dari rumah. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Supaya terhindar dari penularan COVID, tetaplah di rumah. Jangan menyentuh sekitar wajah dengan tangan ya. So, mari kita mencegah penularan COVID-19 dengan tetap berada di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu dalam materi bab 8 mengenai kerendahan hati. Tapi sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk perkenan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beraktivitas sampai dengan hari ini. Saat ini kami akan belajar. Tuhan kiranya menolong kami, membuka akal dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah memahami makna rendah hati. Nah anak-anak, silahkan saksikan video animasi berikut ini yang berjudul Kulkas yang Rendah Hati.
Nah, sekarang kita lihat bersama apa sih yang dimaksud kerendahan hati itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati itu artinya tidak sombong. Nah, sombong sendiri adalah keadaan di mana seseorang menghargai dirinya secara berlebihan. Jadi, suka mengatakan, mengemukakan, menyampaikan hal-hal yang berlebihan tentang dirinya sendiri. Rendah hati sendiri erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapa manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Kalau seseorang mampu melakukan sesuatu yang baik, maka pasti ada orang lain juga yang mampu melakukan sama baiknya dengan dirinya, bahkan dapat melebihi dirinya. Kerendahan hati berasal dari bahasa Latin humility, yang berasal dari kata humus. Kita lihat di sini ya, kata humus berarti tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri, membumi ke tanah. Secara khusus pada Kejadian pasal 3 ayat 19 dikatakan, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu." Mengacu pada bagian Alkitab ini, nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan, hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Pernah lihat bunga ya? Kadang-kadang pagi hari dia mekar, kemudian sore harinya dia sudah layu. Nah, sebagai makhluk ciptaan, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketidakberdayaannya dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Jadi, kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat kepada Allah sebagai Pencipta. Kerendahan hati juga mengantarkan kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Kita melihat diri kita yang sesungguhnya, tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita, namun juga tidak mengingkari bahwa segalanya itu adalah pemberian Tuhan. Dalam hal ini, kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran ini memberikan kepada kita pengetahuan akan diri sendiri dengan sadar bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan. Dan sudah selayaknya sesuai dengan keadilan, kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya, ada di antara kalian yang pintar matematika, maka kalian dapat memanfaatkan kelebihan tersebut untuk membantu teman-teman yang kurang dalam pelajaran matematika. Kalian mahir bermain musik, kalian dapat menjadi pemusik di gereja, dan lain-lain. Nah, kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan merupakan milik Allah. Kesadaran akan hal ini membawa kita pada kebenaran, yaitu bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan, kita ini adalah pendosa, tetapi sangat dikasihi oleh Tuhan. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita
dan kesadaran akan kasih Allah membawa pada pemahaman akan diri kita yang sesungguhnya. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya menggantungkan diri pada rahmat dan pengasihan Allah. Kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kesimpulannya adalah 1. Rendah hati berarti kita dapat menempatkan diri kita sebagaimana mestinya. 2. Kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, kami sudah boleh menyelesaikan pelajaran kami hari ini. Kiranya segala sesuatu yang dipelajari oleh anak-anak didik kami, boleh mereka pahami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin.